Halo teman Car Vlog, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Ini adalah salah satu mobil yang akan gua review sesuai dengan request dari kalian, Nissan Terrano. Jadi Nissan Terrano ini banyak ternyata ya teman-teman yang pengen buat gue coba nge-review. Banyak juga yang nanya, kenapa Nissan Terrano ini jarang dipakai off-road ya di Indonesia ketimbang mobil yang lainnya, kayak misalnya entah Land Cruiser, Jimny, atau Jeep. Sebenarnya jawabannya yang paling utama adalah Nissan Terrano itu yang ada di Indonesia dia 4x2 ya. Beda sama kalau kayak di luar, kayak misalnya di Jepang, dia itu 4x4. Makanya buat dipakai off-roadnya emang lebih sesuai. Nah sekarang ngomong-ngomong, Nissan Terrano ini kalau kita bahas sejarahnya, itu tuh awalnya ternyata yang mau dimasukin ke Indonesia adalah versi yang 4x4. Jadi kembali lagi di tahun 95, itu Nissan di Indonesia rencana untuk masukin Nissan Terrano ke Indonesia, jadi build up ya dari Jepang 4x4. Tapi karena harganya bakalan tinggi banget, akhirnya Nissan memutuskan untuk ngerakit di Indonesia dan dibikin versi yang 4x2 supaya ya harganya lebih murah. Jadi untuk tahun produksinya Nissan Terrano itu udah dari 95 kalau di Indonesia sampai tahun 2006. Nah setelah itu udah sekian lama akhirnya nggak ada kabar Nissan Terrano kemana. Terus di 2018 keluarlah penggantinya yaitu Nissan Terra. Baik lagi ngomongin Terrano, jadi salah satu hal yang ternyata cukup menarik ya. Ternyata Nissan Terrano ini adalah penyelamat Nissan di Indonesia pada zaman krisis moneter tahun 97. Bahkan setelah krisis moneter berakhir, Nissan Indonesia pertama kali itu langsung produksi adalah Nissan Terrano ya. Padahal kan di saat itu masih pada apa ya istilahnya nggak boleh sampai salah langkah ya. Soalnya ekonomi lagi jatuh banget di Indonesia. Tapi Nissan dengan cukup percaya diri langsung lanjutin lagi si Nissan Terrano ini. Bahkan di tahun 97 itu lagi keluar juga ya facelift atau tipe terbarunya. Kalau kita ngomongin tipenya, atau lebih tepatnya generasi dari Terrano, di Indonesia itu dari tahun 95 sampai 2006 udah ada 3 generasi. Generasi pertama lahir tahun 95 ya, itu ada SLX, ada SGX, dan juga ada AJ Limited. Ciri-cirinya bisa dilihat dari grill depannya yang modelnya itu garis-garis ke samping ya, atau horizontal. Lalu di tahun 97 keluar yang varian Spirit, Grand Road, dan juga Kings Road. Kalau dari ciri-cirinya, dia grill depannya udah nggak yang garis-garis gitu lagi, tapi modelnya udah kayak yang di belakang gua ini ya. Dia modelnya itu antara grill itu kayak kebagi menjadi 3 bagian ya. Dan bempernya menggunakan bemper besi ya, atau kayak gini misalnya intinya dicat jadi chrome. Lalu di tahun 2003 itu keluar yang generasi terakhir. Dia itu mukanya udah lebih seger lagi, kayak lampu-lampunya udah ganti jadi kristal. Lalu juga untuk grillnya, dia pembaginya itu jadi lebih rata lagi ya porsinya, antara yang tengah dan juga yang samping-sampingnya. Oke, sekarang kita mulai akan ngebahas Nissan Terrano yang ada di depan gua ini. Ini adalah Nissan Terrano yang varian Spirit tahun 2002. Dan apa yang udah spesial dari sini, ya sesuai judul yang kalian lihat tadi ya, dia udah 4x4 dan mesinnya udah dipasang turbo ya. Jadi sebenarnya sebelum gua ngebahas ini, gue pengen kasih tambahan juga informasi. Sebenarnya kenapa sih? Maksudnya nih Nissan Terrano ini suka dianggap tenaganya tuh kurang ya buat off-road, dan juga ya jarang pakai off-road. Itu dia ya, karena 4x2 yang ada di Indonesia. Sementara kan kalau di luarnya kayak di Jepang itu ada Nissan Pathfinder, dia emang 4x4. Lalu untuk mesin, sebenarnya mesinnya ini si Z24 itu bukannya boyo ya, tapi yang orang mungkin suka anggap kurang tuh karena pakai karburator, jadi dia itu termasuk boros ya untuk bensinnya. Selain itu, yang bikin mobilnya nggak bisa lari karena rasio gearnya itu terlalu kasar ya, atau terlalu low. Jadi kita dengan kecepatan tinggi itu kayaknya susah gitu ngeraihnya, karena itu dia rasio gearnya yang kurang pas. Nah pertama gue ingin ngebahas dulu untuk kaki-kaki ya teman-teman. Pertama dari yang kelihatan dulu ya, ini untuk bannya ini pakai Canati Mudhawk yang MT ukuran 31 10,5 dengan velg ring 15. Velgnya ini velg HSR, velg lokal, dan kalau teman-teman lihat ini PCD-nya adalah PCD Cherokee ya, karena gardannya ini menggunakan gardan Cherokee. Kalau misalnya pakai gardan Cherokee gini, mungkin kalau buat yang sadar ini kelihatan ya, dari sampingnya dia agak keluar.
Sementara kalau masih pakai gardan bawaannya kan, baik yang depan maupun yang belakang, ini dia kurang lebih rata kan. Tapi karena pakai gardan Cherokee, ya jadi lebih keluar ya. Tapi secara overall gue suka sih, fitmentnya dia tetap oke. Jadi kalau kita lihat bukan cuma dari rasio ukuran ban dan juga bodinya ya, tapi keluarnya sih menurut gue masih masih sesuai ya. Nah, kita lihat dulu untuk kaki belakangnya teman-teman. Ini dia. Jadi gardannya udah diganti pakai gardan Cherokee ya. Tipenya itu yang Dana 35, dan sistem suspensinya kalau Cherokee kan aslinya per down dia. Ini tetap pakai sistem suspensinya dari Terrano, yaitu 5 link atau multi link ya orang suka bilang. Jadi kalau 5 link itu, pertama ini yang link di bagian bawah, terus ada link yang di bagian atas ini, terus untuk yang link kelimanya ini yang nyamping ini ya, atau penhard nih. Jadi sistemnya masih pakai sistem Terrano, cuma penyesuaiannya dikit. Sementara untuk pernya itu udah di custom ya. Ini sih untuk bengkelnya, untuk kakinya ini di Exitos. Nah, sekarang gimana nih untuk bagian depannya? Depannya kan aslinya kan dia IFS ya, atau independent, tapi tanpa as roda ya, jadi 4x2. Ini juga udah dirubah pakai gardan Cherokee teman-teman. Kalau yang depan ini gardannya tipenya Dana 30 ya. Gardan Cherokee itu sekarang mungkin sekitaran 10 jutaan ya. Setidaknya segituan satu set depan belakang. Tetap pakai coil spring, tapi dia model sistemnya itu radius arm ya. Jadi armnya cuma di bagian bawah aja, nggak ada arm yang di bagian atas. Tuh. Terus untuk pernya ini juga udah nge-custom, termasuk untuk shock breakernya ya. Ini juga sebenarnya pakai shock breaker yang murah aja ya, yang lokal ada gitu. Jadi nggak terlalu musingin. Terus ditambah ini ada 4-way ya. Ini 4-way ini adalah shock untuk steering ya, atau steering stabilizer. Jadi dengan gardannya itu udah dirubah pakai gardan Cherokee, Terrano ini udah berubah jadi 4x4 kan. Dan dengan dirubah jadi gardan Cherokee dengan harga yang relatif murah 10 jutaan untuk gardannya, dan kelebihannya gardan Cherokee itu pilihannya banyak aftermarketnya. Kita mau ngomongin final gearnya, terus mau ngomongin juga untuk misalnya pilihan locker apa LSD-nya, itu untuk as roda segala macam, pokoknya semuanya lengkap. Jadi itu dia teman-teman. Sekarang sebenarnya jatuhnya udah siap banget buat off-road ya, udah 4x4. Sekarang tinggal masalah mesin gimana. Nah, setelah kita tahu ini udah 4x4, mestinya untuk off-roadnya kan udah cukup. Tapi untuk mesinnya gimana? Jadi di mesin Terrano ini itu udah dikasih turbo ya. Jadi add-on teman-teman. Untuk mesin aslinya itu Z24 adalah mesin NA ya. Dia itu 2400 cc, bensin, tenaganya kurang lebih sekitaran 118 HP ya. Sementara untuk torsinya sekitar 185 Nm. Tapi di sini ini udah dikasih turbo ya. Turbonya udah full set semua dan udah langsung tenaganya kabarnya bisa naik sekitaran 30-35%. Ngomong-ngomong nih untuk mesinnya, ini dikerjain oleh temen gua, Odang, dan ini semua campur-campur sebenarnya untuk partsnya. Jadi kayak misalnya untuk turbonya, ini turbonya pakai Toyota CT16 yang biasa ada di Innova ya. Turbonya pakai CT16, untuk intercoolernya ini pakai Ranger ya, Ford Ranger yang generasi awal. Terus jadi kalau dari awal ya kita urutin teman-teman. Pertama masuk udaranya dari air filter pakai KNN, terus pindah masuk ke turbo. Dari turbo itu keluar sini, didinginin dulu, diademin kan, terus udara padatnya ini lewat pipa 2 inch stainlessnya ini itu menuju ke karbu. Terus ini untuk blow off valve-nya pakai HKS. Dan satu lagi untuk pressure regulator dari bensin ya, atau fuel pressure regulator ini dari Tome ya pakainya. Terus ngomong-ngomong untuk mesinnya sendiri gimana nih? Ini ada yang di-upgrade nggak? Ini sebenarnya full standar semua teman-teman untuk si mesin. Yang penting internalnya sehat semua ya. Termasuk untuk si karbunya. Jadi karbunya tetap pakai bawaan dari Nissan Terrano. Tapi emang sama Odang itu udah di custom lagi sehingga dia bisa nerima boost ya. Soalnya kalau benar-benar standar karbunya ini dia masih belum bisa nerima. Jadi tetap harus ada yang di customize lagi sama Odang. Sementara kalau ngomongin pipa knalpotnya, ini juga full stainless semua ya. Pakai ukuran 2,5 inch dan keluarnya ini nggak terlalu nyampe belakang ya. Jadi masih kayak di tengah-tengah dia udah keluar asapnya.
Jadi menurut gua ini juga salah satu solusi yang menarik ya teman-teman. Dan karena busnya nggak gede, sekitaran 0,6 sampai 0,7 bar, boleh dibilang mesinnya bisa jauh lebih awet. Karena sebenarnya kalau dinaikin lagi untuk busnya itu bukan berarti nggak bisa. Sebenarnya bisa aja ya, tapi untuk internal engine-nya itu harus di-upgrade lagi. Dan pastinya kalau kita pakai dengan bus yang udah gede, itu maintenance-nya makin tinggi lagi ya. Entah temperatur lebih cepat panas, atau bagian-bagian lain ada yang lebih gampang jebol. Jadi menurut gua, racikan Odang dengan sekitaran 0,6, 0,7 bar, itu udah oke banget. Seharga 20 juta kurang lebih untuk setnya, dan kurang lebih tenaganya bisa naik sekitar 30-35%. Assalamualaikum. Oke, buat dalamnya sih relatif standar ya teman-teman. Jadi nggak banyak yang diubah, paling cuma kayak setirnya aja ya. Udah pakai setir Momo, nah, biar berasa lebih racing. Terus ini juga yang unik buat shifternya, dia modelnya pegangannya kayak gini ya. Jadi seakan-akan kayak Matic. Padahal ini manual. Cuma bentuk ininya aja. Mungkin kayak gini nih. Malah kayak sekuensial. Terus selain itu apa ya, di dashboard semua juga standar, nggak ada taban switch apa-apa, paling di sini aja ya. Ini salah satu hal yang menurut gue juga wajib kalau misalnya kita udah add-on turbo, jadi masih ada untuk boost turbonya ya, untuk boost meternya. Terus satu lagi yang sebelah kiri ini ada untuk oil pressure. Ini penting banget dua ini yang perlu kita pantau kalau mesinnya udah pakai turbo add-on. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review singkatnya ya Nissan Terrano Spirit 2002 4x4 dan juga turbo. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif juga kali ya untuk yang pengen off-road pakai Terrano. Dibikin 4x4 bisa pakai Garden Cherokee, dan untuk nambahin tenaganya bisa juga dipasangin turbo. Tapi satu hal yang penting dan jangan teman-teman lupa, yaitu rasio gearnya ya. Pastiin rasio gearnya, misalnya di final gearnya itu harus sesuai ya. Karena kalau misalnya enggak, yang ada mobilnya juga nanti nggak ada tarikannya ya, atau nggak ada top speednya. Jadi itu juga mesti dihitung. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review sekarang. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.